Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya solih-solihah? Ustazah harapkan anak-anak ustazah selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita awali pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak ustazah, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang adab bertemu dengan sesama muslim. Nah, hari ini kita akan belajar tentang adab bepergian dalam Islam. Nah, anak-anak ustazah, ada yang tahu apa nama lain dari bepergian? Ya, betul. Nama lain dari bepergian adalah safar. Sedangkan orang yang melakukan safar disebut dengan musafir. Ya, pasti anak-anak ustazah sudah sering mendengar kata musafir ya. Ketika hendak bepergian, Islam mengatur bagaimana kita pergi dengan selamat dan kembali dengan selamat pula. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang bepergian dengan menggunakan kendaraan unta, ya, bahkan bisa berhari-hari lamanya. Beda dengan sekarang ya, anak-anak ustazah. Sekarang seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, orang-orang sekarang bepergian dengan berbagai macam transportasi. Seperti apa? Seperti pesawat, kereta api, kapal, bus, mobil, dan alat transportasi lainnya. Baiklah, adab bepergian dalam Islam yang pertama yaitu anjuran berpamitan bagi orang yang hendak bepergian. Jadi, ketika hendak bepergian, kita dianjurkan untuk berpamitan kepada keluarga, kepada kerabat, kawan-kawan, dan siapapun. Sebab mengapa? Sebab Allah menjadikan berkah di dalam doa-doa mereka. Inilah hikmah seseorang saling mendoakan. Yang kedua yaitu makruh hukumnya seseorang bepergian sendiri. Mengapa? Karena ketika kita bepergian sendiri dan terjadi kendala atau masalah dalam perjalanan kita akan kesulitan ketika meminta bantuan kepada orang lain karena kita hanya sendiri. Itulah mengapa ketika bersafar kita dianjurkan untuk berjamaah atau berombongan. Adab yang ketiga yaitu anjuran untuk menunjuk ketua rombongan dalam sebuah perjalanan. Dianjurkan bagi orang yang berpergian secara berombongan dan yang berjumlah 3 atau lebih orang agar menunjuk salah seorang dari mereka sebagai ketua rombongan. Agar apa? Agar perjalanan kita lebih terarah, ya. Nah, adab bepergian dalam Islam yang keempat yaitu larangan membawa anjing dan lonceng dalam perjalanan. Islam tidak menganjurkan kita membawa anjing dan lonceng saat bepergian, sebab akan menghalangi para malaikat menyertai rombongan safar dalam perjalanan. Sesuai dengan hadis yang berbunyi, La tashabul malaikatu rufkatan fiha kalbun wala jarasun, yang artinya malaikat tidak mau menemani rombongan yang di dalamnya terdapat anjing dan tidak pula lonceng. Adapun sabda Nabi Muhammad SAW tentang lonceng yang artinya lonceng adalah seruling setan. Hadis riwayat Muslim. Kedua hal inilah yang akan membuat para malaikat menjauh dan menghilangkan keberkahan dalam perjalanan kita. Jadi harus kita hindari ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak ustazah, demikianlah tadi beberapa adab bepergian dalam Islam, yaitu yang pertama anjuran berpamitan, yang kedua bahwa makruh hukumnya seseorang bepergian sendiri, yang ketiga anjuran untuk menunjuk ketua rombongan ketika melakukan perjalanan, dan yang terakhir bahwa ada larangan membawa anjing dan lonceng dalam perjalanan.
Baiklah anak-anak ustazah, demikianlah beberapa pembelajaran kita tentang akhlak terpuji. Semoga anak-anak ustazah bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak ustazah memiliki akhlak yang baik, memiliki perilaku yang baik, baik itu dalam hal bekerja sama, tolong menolong, tentang adab-adab yang baik. Bagaimana kemudian kita sebagai orang yang lebih muda menghormati yang lebih tua, dan orang yang lebih tua bagaimana menyayangi yang lebih muda. Insya Allah semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya anak-anak ustazah. Tugas anak-anak ustazah selanjutnya yaitu mengerjakan soal pilihan ganda halaman 44 sampai 45 nomor 1 sampai 10. Dikerjakan dengan baik ya anak-anak ustazah. Ustazah cukupkan pembelajaran kita hari ini. Marilah kita menutup pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilai. Ustazah ucapkan terima kasih. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.